Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Alhamdulillah udah ketemu puasa lagi aja ya guys. Dan mudah-mudahan yang melaksanakannya diberi kelancaran selama sebulan ini. Oke. Dan sekarang seperti yang gua bilang dulu pada salah satu video, gua bakal bahas story terbaru terlebih dulu. Alasan pertama kenapa gua baru mulai sekarang ya karena story Noan. Story tersebut story banyak yaping. Tapi gak bisa dilewatkan karena ada cerita memilukan di baliknya. Dan inti story tersebut hanyalah merujuk pada sekelompok pembelot. Jadi gua membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan naskahnya saja. Alasan kedua kenapa gua baru mulai story terbaru ialah karena chapter 19. Karena kalau soal informasi story tersebut kayaknya udah cukup untuk memahami story secara menyeluruh tentang keadaan bumi, Ascendance, Agent, dan Babilonia. Dan seperti yang gua bilang sebelumnya, sisa waktu dari membahas chapter terbaru akan gua pakai untuk mengejar ketinggalan. Jadi ya udah sebelum mulai seperti biasa. Apa? Ya kita nungguin lu pantun. Pakai nanya. Lagi puasa bang jadi malas mikir gua. Kucing goblok, kalau gak lagi puasa dah gua timpuk lu. Istighfar bang puasa. Iya juga. Ya udah ayo langsung masuk ke story guys. Chapter 39, Mahkota yang Rapuh. Para konstruksi bersiap tempur di dalam kabin dengan suasana tegang. Seelisa memulai pengarahan misi dan memastikan Sikikan terhubung. 20 hari lalu, lapisan es Arktik runtuh akibat red tide yang mengganggu arus panas, serta memicu retakan sedalam puluhan kilometer, banyak pelabuhan hancur, puluhan ribu warga mengungsi, dan pemerintah dunia memimpin evakuasi. Namun bencana itu mengungkap ancaman tak terduga. Sophia-Sburg, bekas ibu kota persatuan rute Arktik yang dulu hilang akibat serangan virus Punishing, ternyata terkubur di bawah es. Kini, bersama mencairnya es, kota itu muncul kembali, beserta para corrupted di dalamnya. Namun lebih parah lagi, ada terdeteksi energi setingkat Ascendant. Babilonia mengerahkan satu resimen sebagai bala bantuan. Sikikan ditugaskan bergabung dengan pasukan garis depan dan Union untuk menetralkan corrupted serta melindungi warga sipil. Rosetta kemudian muncul dengan frame baru berkode Malkuth, menggantikan Rigor. Frame putih berlapis pelat tebal itu dilengkapi persenjataan lengkap. Meski masih berisiko ketidakstabilan mind, koneksinya dengan Sikikan akan membantu menjaga stabilitas, dan mereka akan bertindak sebagai perwakilan Babilonia dan Union dalam operasi ini. Menjelang zona pertempuran, pilot mengumumkan persiapan airdrop. Rosetta memilih turun langsung dari udara untuk segera bergabung dengan sekutu di bawah, memanfaatkan kelemahan anti-udara musuh. Hitungan mundur dimulai, pintu teluk terbuka, angin dan salju menghantam, para konstruksi melompat satu persatu. Rosetta melakukan kalibrasi akhir, menyalakan pendorongnya, lalu melangkah ke kehampaan.もう防御も限界だ。支援はまだか。もう少し持ちこたえてくれ。今着陸の指令を受けた。着陸プログラム起動。作戦準備を。着陸地点に侵食隊が待ち伏せ中。だったら一気に仕留めるまで。先制を切り裂く。受け止められる。我が方現在劣勢。複数のシステムがダウン。隠れた人と負傷者は直ちに C3 エリアへ。アナウンスだ。ひとまずリーと合流を。
しなくていい。戦力温存が最優先だとみんなに伝えて。専用回線の調子が悪いのでオープンチャンネルで伝えます。指揮系統が非常に混乱しています。まずは何とか交代を。急いで合流しよう。指揮官、敵が表層を突破。リーがいる C3 エリアが攻撃を受けています。 C3 エリア解析中。迎撃態勢に入ります。総員この先だ。2人ともいいタイミングで来てくれましたね。もう逃げ場はありませんよ。大したことじゃありません。集中しましょう。指揮官がタイミングよく支援に来てくれたおかげですね。僕だけではキャンプと負傷者を守りきれませんでした。あれが旧ソフィア市氷河から現れた亡霊。やっと繋がった。皆さん今のうちに交代した方がいいです。それなら交代と同時に表面を爆破しよう。地面がなければ追いたくても追えないはずですが、爆破は我々だけでは。あらかじめ爆破装置を仕掛けるように指示しておきました。でも爆破させる前に先に認証を起動させないと。私がやる。機動性を生かして次々に装置を起動するから。僕の狙撃で連鎖的に爆発させるんですね。受け止められる？装置に近づいて直接起動してください。私が先陣を切る。この躯体の力を思い知らせてやる。あれはエンブレディ。連合にはこんな若造がいるのか。出は下がっておれ。私が覚悟を相手してやる。受け止められる？問題ない。先生も切り裂く。小細工はさせないわ。一瞬で決めよ外しませんよ。う。すべて起動したわ。爆破開始。Dengan satu pukulan kuat, Rosetta menghancurkan lapisan es, retakan besar membelah medan perang, menciptakan jurang mematikan yang memisahkan kedua sisi. Puluhan korupted yang terlambat mundur jatuh ke air hitam membeku di bawahnya. Tubuh mereka terseret arus dingin di tengah badai salju yang mengamuk. Rosetta segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke markas, sementara unit scout tetap berjaga, dan pasukan Aru bergerak cepat menyelamatkan yang terluka. Lee mengingatkan bahwa kini giliran mereka untuk mundur. Meski Sikikan khawatir pada yang tertinggal, Lee meyakinkan bahwa celah es akan memperlambat musuh, dan konstruksi Babilonia akan menahan posisi. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, sebuah suara asing namun terasa familiar terdengar dari belakang. Seseorang memuji hasil itu,
seolah semua berjalan sesuai rencananya, dan sikikan menoleh. Di seberang sungai es yang terbelah, 4 sosok terlihat berdiri di puncak yang jauh, siluet mereka samar tertutup badai salju. Sosok yang memimpin mereka adalah orang yang pernah menyusup ke Babilonia dengan menyamar sebagai Mina. Rosetta langsung mengenalinya sebagai Zack, sang Emperor atau Kaisar Frosteart. Lee pun memastikan bahwa dialah dalang di balik penyusupan sebelumnya. Pasukan Aru membeku di jalur mereka, mengepal dengan gugup. Istirahat singkat mereka hancur dengan kemunculan musuh tak dikenal secara tiba-tiba. Zack memperkenalkan diri sebagai Kaisar Frosteart ke-6 dan pewaris kerajaan Sopiasburg. Ia meminta penduduk Arktik untuk berlutut dan mengikrarkan kesetiaan jika masih mengakui Sopiasburg sebagai ibu kota mereka. Gelar Kaisar Frosteart memicu kegelisahan di barisan Persatuan Rute Arktik. Lee kemudian menegaskan maksudnya. Zack meminta mereka menyerah. Zack mengakui hal itu. Ia tidak mengklaim Corrupted yang menyerang adalah mantan warga Sopiasburg yang kini bertindak atas perintahnya. Jika mereka meletakkan senjata, konflik akan berakhir dan Arktik akan memasuki era baru di bawah Sopiasburg. Saat ditanya harganya, Zack menyatakan tidak ada. Ia menyebut rencananya sebagai penggabungan dunia di bawah satu tatanan, bukan penaklukan, dan bahkan mengajak Rosetta untuk bersumpah setia bersamanya. Rosetta meminta keputusan sikikan. Perintahnya jelas. Tolak. Rosetta menyatakan penolakan secara terbuka. Ia tidak mengakui Zack sebagai Kaisar Frosteart dan menolak gagasan konyol untuk menaklukkan dunia. Penolakan Rosetta memicu kemarahan 3 sosok di belakang Zack. Senjata mereka langsung terangkat, namun Zack tetap tenang dan hanya tersenyum tipis, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. Ia mengangkat tangannya perlahan. Sesaat kemudian, keheningan berubah menjadi gemuruh mekanis. Dari balik pegunungan es dan batuan bersalju, Corrupted bermunculan satu persatu. Tubuh logam mereka terselubung salju dan sayap merah gelap membelah udara dingin. Zack menyatakan bahwa menyatukan keinginan memang sulit. Karena itu mereka membentuk kekuatan baru bernama Amalgamasi. Dengan perintah singkat darinya, seluruh pasukan Corrupted bergerak menyerang. Keheningan pecah dengan lolongan melengking saat para Corrupted keluar dari tempat persembunyian. Siluet mereka, yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul secara massal, menelan lanskap, dan pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Di markas, Antonov menanyakan perkembangan pertempuran di luar. Sergei menyampaikan bahwa pertarungan masih berlangsung dan menawarkan pengintaian. Namun Simon menilai situasi masih buntu karena celah sungai es buatan Rosetta membelah medan perang dan menahan kedua pihak. Palma meragukan kekuatan mereka yang hanya satu resimen, mempertanyakan keputusan menarik Lilian dari Dark Aris serta ketiadaan konstruk tipe support. Noan menenangkan suasana, menyebut kondisi pasukan memang tersebar dan itu yang terbaik yang bisa mereka kumpulkan. Ia juga menyinggung bahwa Grey Raven pun tidak dalam kondisi ideal, hanya Lee yang hadir. Tak lama, Sikikan dan Rosetta tiba di markas. Mereka disambut Antonov, Sergei, dan Simon di tenda komando bersama para konstruk Aru. Antonov menyatakan sudah lama tak bertemu dan banyak yang terjadi, namun Sergei memilih fokus pada situasi saat ini. Antonov menegaskan prioritas mereka adalah memenangkan pertempuran terlebih dahulu. Sergei mengakui ketergantungan pada bantuan luar terasa memalukan, tetapi dalam keadaan sekarang mereka tak punya pilihan, dan mereka mengandalkan Sikikan. Rosetta segera memulai pengarahan taktis di tenda komando. Ia meminta 3 hal: situasi medan perang, identitas musuh, dan rencana tindakan. Simon menjelaskan bahwa Dark Aris telah mengakses intel satelit Babilonia. Data tersebut mengonfirmasi bahwa benda di Gletser adalah puing Sopiasburg lama. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi pada kota itu, Sergei mengingat kehancurannya akibat virus punishing, ledakan besar dan komunikasi yang terputus. Antonov menambahkan bahwa setelah ibu kota jatuh, garis pertahanan runtuh dan mereka terpaksa mundur. Namun mereka tak pernah benar-benar memastikan kehancurannya, karena drone hanya melihat es dan laut. Simon menyimpulkan bahwa kota itu kemungkinan tidak musnah sepenuhnya, melainkan runtuh ke laut beku dan terperangkap dalam Gletser. Kini,
bersama mencairnya es, Sopiasburg dan kawanan Corrupted yang membeku ikut muncul kembali. Rosetta menambahkan bahwa para Corrupted itu telah menyerang pelabuhan, dan sebagian besar penjaga hutan telah dikerahkan untuk menahan mereka. Masalah berikutnya adalah kekuatan mereka yang terbatas, meski Grey Raven dan Dark Aris akan membantu, jumlahnya mungkin tetap tidak cukup. Rosetta menegaskan tidak ada resimen tambahan yang bisa dikerahkan. Semua yang hadir adalah kekuatan elit yang tersedia. Pembahasan beralih ke identitas musuh. Sergei menjelaskan bahwa gelar Kaisar Frosteart sudah lama hilang setelah jatuhnya Sopiasburg. Zack bukan kaisar saat itu, melainkan komandan garis keras yang diperkirakan akan bergabung dengan Frosteart Warlords, 3 komandan terkuat Aru. Nama-nama mulai disebut. Fyodor C. Goatman dikenali Antonov sebagai sosok kejam dari masa lalu. Lalu Noan menanyakan apakah Amberia dan sosok manusia naga adalah 2 panglima perang lainnya, namun Antonov belum sepenuhnya yakin. Selain Zack, ancaman paling mengerikan adalah sosok yang disebut Amberia, nama yang menjadi mimpi buruk bagi Union. Rosetta menegaskan bahwa Amberia asli telah mereka lenyapkan, dan investigasi khusus pun sudah mengonfirmasi kematiannya. Artinya, Amberia, yang sekarang kemungkinan adalah individu lain dengan kemampuan serupa. Palma mengingat bahwa Amberia memiliki kemampuan menggabungkan mekanoid Arktik lain. Dahulu, Amalgamator Amberia diciptakan sebagai mesin perang untuk mengamankan dominasi Aru di tengah kekacauan virus Vanishing. Namun eksperimen itu berakhir tragis. Mekanoid Arktik di bawah kendalinya menjadi tidak terkendali dan justru menyeret Union ke dalam bencana. Simon menduga kemampuan yang sama kini digunakan lagi. Sensor tidak mendeteksi Corrupted dalam kelompok Zack, dan tidak ada Ascendant yang diketahui mampu mengendalikan mereka. Satu-satunya penjelasan adalah Amalgamation. Ia bahkan mengkhawatirkan bahwa bukan hanya Amberia, tetapi 3 sosok lainnya mungkin memiliki kemampuan yang sama. Teori itu membuat suasana tenda membeku, terutama bagi para pemimpin komune perbatasan yang menyimpan luka lama terkait peristiwa tersebut. Rosetta memecah keheningan. Ia menegaskan bahwa situasi memang buruk, tetapi mereka tidak bisa menyerah. New Sopiasburg berdiri tepat di belakang garis pertempuran, dan ia menolak untuk mundur tanpa perlawanan. Lee menyadari bahwa garis depan berada tepat di depan kota itu. Rosetta menambahkan bahwa meski posisi pangkalan di belakang biasanya berarti bala bantuan stabil, kali ini mereka tidak memiliki cadangan dan tidak boleh mundur. Saat tekad itu ditegaskan, serangkaian ledakan terdengar di kejauhan, teriakan tentang api menyusul, dan seekor ursa berjas lab bergegas mendekat. Di reruntuhan Sopiasburg, seorang wanita misterius mempertanyakan Zack. Ia menyinggung rencana Kekaisaran Kedua dan proyek penggabungan atau amalgamasi, mempertanyakan mengapa Zack kembali dan apa sebenarnya tujuannya. Zack tetap tenang dan menyatakan bahwa ia sedang melancarkan perang. Wanita itu mempertanyakan mengapa ia tidak langsung mendominasi semua pihak dengan kekuatan amalgamasi, seperti saat ia merebut Corrupted. Zack menegaskan bahwa mereka memang subjeknya, namun amalgamasi yang belum lengkap memiliki keterbatasan, dan Union telah mengembangkan tindakan penanggulangan. Terungkap bahwa Zack pergi ke Babilonia untuk mendapatkan data kotak hitam. Ia menyebut Rosetta memiliki frame dengan asal yang sama dengannya, dan data dari frame itu akan menyempurnakan dirinya. Meski begitu, ia tidak berniat melenyapkannya karena menganggap Rosetta memiliki potensi, dan tidak mampu membuka kemampuan potensi frame tersebut seperti dirinya. Lalu Zack menjelaskan rencana. Para Warlords akan mengawasi perang, sementara ia menyempurnakan frame-nya menggunakan data tersebut hingga menjadi Amalgamator Ultimate. Saat itu, siapapun yang melawannya tidak akan lagi berarti. Wanita itu mengingatkan perjanjian mereka. Zack berjanji bahwa setelah masyarakat Arktik bersatu dan Sopiasburg kembali berjaya, teknologi amalgamasi akan menjadi miliknya. Percakapan berakhir, dan Zack menutup matanya, tenggelam dalam proses antara kesadaran dan data. Di tengah padang salju yang hancur oleh badai abadi, Zack menyaksikan bayangan masa lalu. Para cendekiawan berseragam penelitian yang terkapar di salju, tubuh mereka berlumuran darah dan membeku dalam angin dingin.
Gumaman tentang hati nurani dan ketidakmampuan untuk melanjutkan lenyap tertelan badai, meninggalkan pemandangan sunyi seperti makam tanpa nisan. Peristiwa itulah yang membuat frame Zack tak pernah menerima kalibrasi akhir, sehingga kekuatan amalgamasi ultimate masih terkunci. Ia hanya bergumam pelan pada dirinya sendiri, segera. Kebakaran mendadak terjadi, dan Lee segera memerintahkan pemutusan daya di seluruh area. Antonov dan Noan bergerak cepat, menggunakan alat pemadam untuk menyemprotkan api hingga akhirnya berhasil dipadamkan. Seorang Ursa memastikan krisis telah dihindari, kru Babilonia tampak lega, tetapi anggota ARU, termasuk Rosetta, hanya menunjukkan ekspresi lelah, seolah insiden seperti ini bukan hal baru bagi mereka. Seorang ilmuwan meminta eksperimen segera dimulai ulang. Sementara Dr. Bear memohon istirahat, nama, Mina, disebut, membuat si Kikan terkejut. Rosetta menjelaskan bahwa ini adalah Dr. Mina yang asli. Mina tersinggung ketika disalahartikan, menegaskan bahwa hanya ada satu Dr. Mina yang brilian dan mempertanyakan bagaimana Babilonia bisa tertipu oleh penyusup sebelumnya. Dr. Bear dengan polos menambahkan bahwa mungkin karena tak seorang pun pernah benar-benar melihat ia sebelumnya. Kasian. Rosetta memperkenalkan Mina sebagai pembangun frame Malkuth miliknya. Meski Mina langsung mengoreksi bahwa ia adalah pengembang, sementara pembuat aslinya adalah kakek Rosetta, sikap Mina tajam dan mudah tersinggung, namun ia tetap memperkenalkan diri kepada si Kikan dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Rosetta serta Malkuth. Lee menanyakan eksperimen yang baru saja menyebabkan kebakaran kecil. Mina enggan menjelaskan, sehingga Dr. Bear menerangkan bahwa Mina merasa bertanggung jawab atas koma Rosetta dan terus meneliti kegagalan startup frame tersebut. Mina kesal karena belum pernah ada kegagalan separah itu pada frame yang tidak lengkap. Ketika Mina menyebut Ultimate Amalgamator, Simon terkejut mengetahui bahwa Malkuth adalah model amalgamator. Mina menjelaskan bahwa istilah itu berasal dari manuskrip kakek Rosetta. Menurutnya, teknologi amalgamasi tidak jahat. Justru karena dokumentasi itulah mereka bisa mengembangkan modul penangkal amalgamasi, yang melindungi mesin Arktik dari kendali musuh. Mina menegaskan bahwa Malkuth masih belum memanfaatkan kemampuan amalgamasi sepenuhnya. Jika berhasil diaktifkan secara optimal, itu akan sangat membantu di garis depan, dan Rosetta menyatakan kepercayaannya pada Mina. Tiba-tiba laporan datang. Pasukan Zack mengerahkan generator es untuk menutup celah yang sebelumnya membelah medan perang. Celah itu hampir tertutup. Rosetta segera memerintahkan pengerahan seluruh pasukan cadangan ke garis depan. Namun ketika ditanya strategi selanjutnya, ia menjawab singkat, mereka akan melawan. Di luar gerbang New Sophiasburg, proses evakuasi dan pengiriman logistik berlangsung terburu-buru. Lebih dari selusin truk kecil terparkir di salju, sebagian masih setengah terisi, sementara kapten logistik terus meneriakkan perintah agar muatan segera diselesaikan sebelum transportasi terakhir berangkat. Para pekerja yang tersisa bukanlah pejuang garis depan, melainkan warga yang tersisa di kota. Mereka memindahkan ransum dan peralatan medis dengan susah payah di tengah dingin yang menusuk. Seorang pria tersandung batu bata dan meluapkan frustrasinya, memicu keluhan tentang kondisi kota yang belum benar-benar selesai dibangun. Selain gerbang yang megah, New Sophiasburg masih berupa fondasi setengah jadi, tulangan besi mencuat dari tanah beku, bahan bangunan berserakan, dan tenda-tenda darurat berdiri di kejauhan. Meski dulu mereka memilih membangun gerbang sebagai simbol martabat, kini kenyataan hidup tetap keras. Persediaan terbatas dan kenyamanan hampir tidak ada. Kapten logistik kembali memaksa mereka fokus pada pekerjaan, mengingatkan situasi buruk di garis depan, keluhan pun dihentikan, dan pekerjaan dilanjutkan. Bahkan anak-anak ikut membantu mengangkut persediaan, termasuk Evan dan temannya yang bersama-sama mengangkat beban menuju truk untuk mendukung pertempuran di depan. Di dekat gerbang, Evan melihat beberapa anggota garda sipil, veteran komune perbatasan, berdebat. Salah satu dari mereka mempertanyakan apakah menyerah kepada Zack adalah pilihan yang lebih bijak jika ia benar-benar Kaisar Frosteart. Yang lain menolak keras, menyebut Zack sebagai musuh umat manusia karena mampu mengendalikan Corrupted. Namun argumen pertama berlanjut.
Jika Zack ingin menghancurkan mereka, ia bisa saja menyerang dari belakang. Faktanya, ia hanya bertempur di garis depan dan tidak menyentuh wilayah sipil. Bagi mereka, itu berarti Zack masih menganggap rakyat Arktik sebagai miliknya. Kesimpulan mereka sederhana, jika menyerah bisa menghentikan pertumpahan darah dan menyelamatkan kota, mengapa harus terus berperang melawan seseorang yang juga berasal dari Sophia-Sburg? Kapten logistik memergoki mereka dan memerintahkan kembali bekerja. Para penjaga itu segera bubar, tetapi kata-kata mereka tertinggal di benak Evan. Keraguan mulai tumbuh dalam dirinya, ia sampai tak sadar menjatuhkan paket yang sedang dibawa. Setelah ditegur temannya, Evan meminta maaf dan kembali mengangkat beban itu, namun benih keraguan itu tetap ada, perlahan mengikis tekadnya. Rosetta memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul di parit es. Konstruk Babilonia dan para kapten Aru berdiri sejajar, menunggu perintah. Di titik tertinggi, Rosetta tampil sebagai komandan, tubuh malkutnya berkilau, pedang ringan di tangan, menjadi simbol keteguhan di tengah tekanan dan keraguan. Namun sebelumnya, setelah keputusan bersama Babilonia dan otoritas pelabuhan, Rosetta ditunjuk sebagai komando utama operasi gabungan. Ia mengakui tekanan yang dirasakannya, namun tetap memilih memegang peran publik sebagai pemimpin, sambil meminta masukan strategis dari komandan sebagai rekan bos. Menjelang musim dingin Arktik yang keras, Rosetta menjelaskan bahwa musuh telah menstabilkan serangan, dan kini mencoba melemahkan mereka secara perlahan karena mengetahui keterbatasan logistik. Komandan menyimpulkan bahwa perang harus diakhiri secepat mungkin. Saat gagasan ofensif diajukan, Rosetta sempat terdiam memikirkannya. Meski kalah jumlah, mereka memiliki pasukan elit yang bisa menjadi ujung tombak, dan musuh sedang bertahan. Serangan mendadak berpotensi memberi keuntungan. Setelah meneguhkan tekadnya, Rosetta memutuskan untuk mengumumkan strategi ofensif dan memimpin langsung serangan jarak dekat, dan komandan akan mendukung dimanapun dibutuhkan. Rosetta mengaktifkan proyeksi peta satelit Sophia-Sburg lama dan menjelaskan rencana operasional. Beberapa kapten mempertanyakan keputusan menyerang langsung ke kota, mengingat jumlah mereka yang terbatas. Namun Rosetta menegaskan bahwa gerbang utama telah dibobol, sehingga mereka bisa masuk tanpa perlu pengepungan panjang. Dengan kemampuan terobos pasukan elit Babilonia, serangan mendadak dinilai memungkinkan. Tujuan mereka jelas, menembus kota dan menyerang pusat komando. Para korupted dikendalikan oleh Zack, Kaisar Frosteart, serta 3 panglima perang Frosteart. Jika keempatnya dieliminasi, perang akan berakhir. Meski dianggap terlalu optimis, Rosetta mempertahankan analisisnya. Dan Simon menambahkan bahwa pertempuran di dalam kota justru memberi keuntungan taktis dibandingkan dataran salju terbuka. Sikikan lalu mengusulkan pembagian pasukan menjadi 2 jalur, satu melalui celah pegunungan, satu lagi sepanjang pantai. Untuk memaksa musuh terpecah, mereka memperkirakan 2 panglima perang akan muncul di pegunungan. Sementara, Amberia, kemungkinan berada di pantai, terutama karena ia sempat terlihat dan menyebut paus bionik. Rosetta dan Sikikan akan memimpin di garis pantai, sedangkan Simon dan Dark Aris menangani sisi pegunungan. Namun kekhawatiran muncul soal kemungkinan campur tangan Kaisar Frosteart, tetapi Rosetta menilai kecil kemungkinan, karena ia sedang memproses data kotak hitam yang baru dicurinya. Meski risiko besar, Rosetta meminta keputusan bersama agar tidak ada keraguan di medan perang. Satu persatu, para kapten menyatakan dukungan mereka. Dengan konsensus tercapai, Rosetta menegaskan tekadnya. Mereka tidak akan menyerahkan kedamaian dan tempat perlindungan yang telah dibangun. Ia meminta kekuatan penuh sekutu Babilonia dan menyerukan kepada rekan-rekan Arktik untuk mempertahankan kota mereka sendiri. Dan operasi pun dimulai.
今回の作戦目標はただ一つ。エリアを占領し、そこを守る三高野だ。それなら海のバイオニッククジラは僕が食い止めます。じゃあお願い。指揮官、私たちは他のルートから進行しよう。指揮官、バイオニッククジラを見つけました。これから付近の構造体の相当およびクジラの制圧を試みます。接敵開始。他のみんなは侵食体と距離を保つ。戦闘は始まったばかりだ。空中戦営とうまく連携してくれ。集積殿、こちらはもう予定地点まで突破しましたが、敵の数が多い。これはベストコンビだ。彼らの罪を清算し、夜を切り裂こう。彼らの罪を清算し、彼らの罪を清算し。突破口が開いた。構造体部隊、僕についてきて。あとは当初の計画通りに。この整然と並んでいる信号発信機は一体。標高3高はきっとこの先。すぐに行こう。やめて。インブルリア、いえ、あなたは一体誰？この名をしっかり覚えて死ぬことね。私は標高3高ドゥロワ。目標発見。陣形を展開。以前の私と同じと思ったら大間違い。標高3高。おしょ。先生も切り裂く。Di bawah komando Kaisar Frosteart, para Corrupted bergerak serempak seperti mesin es raksasa, mempersempit ruang gerak pasukan aliansi. Palma memerintahkan tembakan terus-menerus dan melarang pertempuran jarak dekat. Sementara Noan memimpin regunya menyerang garis depan dengan menjaga formasi. Sesuai rencana, Simon dan pasukannya menerobos masuk ke dalam kota dan berpisah dari kelompok Rosetta. Di sana, mereka berhadapan dengan dua panglima perang Frosteart, Rumyantsev dan Fyodor. Kekuatan keduanya bahkan melampaui perkiraan awal. Rumyantsev melompat langsung ke arah pasukan Noan dan menghantam dinding perisai mereka. Noan memanfaatkan momentum itu untuk meluncur melewati Rumyantsev dan menyerang barisan belakang Corrupted, melepaskan gelombang energi yang menghancurkan banyak musuh sekaligus. Setelah itu, atas perintah Simon, pasukan segera mundur secara taktis. Rumyantsev mencoba mencegat Noan, tetapi dukungan tembakan jarak jauh dari Palma memberi celah untuk melepaskan diri. Simon menerapkan strategi bertahan sambil menyerang titik lemah, memanfaatkan jalan sempit kota untuk mengurangi keunggulan jumlah musuh. Sementara itu, tim lain membangun posisi pertahanan untuk menghindari bentrokan langsung berkepanjangan dengan para panglima perang. Namun Simon segera menyadari ada yang salah. Fyodor menghilang dari garis depan, dan tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari atas. Fyodor telah mengambil posisi di atap gedung dan mengarahkan senjatanya langsung ke arah Simon. Lalu suara mengerikan terdengar. Dr. Bear berhasil mengunci kembali sinyal komunikasi dengan Babilonia. Di dalam tenda komando yang hanya dijaga kru komunikasi, Mina dan Dr. Bear bekerja cepat untuk membangun ulang kontak dan mengamankan bala bantuan kedua.
Saluran terhubung dengan Asimov dari Dewan Sains Babilonia. Ia langsung menyatakan tujuannya, membantu mengaktifkan penuh frame Malkuth milik Rosetta, dengan meminta penjelasan tentang kotak hitam yang terintegrasi dan gangguan yang ditimbulkannya pada sistem main. Mina menjelaskan dua hal. Pertama, ia tahu kotak hitam berkaitan dengan teknologi amalgamasi, tetapi bukan perancang aslinya sehingga tidak memahami prinsip operasionalnya secara menyeluruh. Kedua, kemungkinan ada kekurangan konstruksi akibat diskontinuitas teknologi di Arktik setelah insiden Amberia, yang membuat banyak peneliti tidak memiliki pendidikan lengkap. Asimov menilai laporan diagnostik tidak menunjukkan kesalahan konstruksi. Ia kemudian mengajukan kemungkinan bahwa Malkuth memiliki kemampuan serupa Amberia, yakni mengambil alih mesin Arktik lain, dan mungkin memerlukan aktivasi amalgamasi sebagai prasyarat. Ia menyebut Babilonia memiliki data yang dicegat terkait teknologi tersebut, dan meminta seluruh materi manuskrip dikirim untuk dianalisis. Saat Mina menyadari Babilonia telah mencegat transmisi Aru dan hendak mempertanyakannya, Asimov lebih dulu memutus sambungan komunikasi. Oke. Meski frame belum sepenuhnya aktif, Rosetta mampu menahan serangan Dulova. Ia menebas peluru yang datang dan memanfaatkan kemampuan terbang Malkuth untuk memperpendek jarak. Dalam duel jarak dekat, Rosetta melukai Dulova dan menyadari bahwa dialah yang memanggil kembali paus bionik. Dulova membalas dengan tembakan besar-besaran dan serangan brutal. Sementara Sikikan memberi celah dengan memperingatkan saat pelindungnya terbuka. Rosetta menargetkan sendi dan cakar Dulova, memaksanya bertahan dengan mekanisme duri penahan. Di tengah pertempuran, Dulova mengungkap bahwa framenya merupakan hasil eksperimen lanjutan setelah kegagalan Amberia, menggunakan tawanan Forest Guard sebagai data untuk menyempurnakan protokol modifikasi para panglima perang Frostear. Rosetta mengecam pandangan Dulova yang mengorbankan kehidupan demi ambisi Union. Pertarungan berubah menjadi adu kekuatan langsung saat Rosetta menyalakan seluruh pendorongnya dan menerobos pertahanan Dulova. Pada momen penentuan, Rosetta berakselerasi ke atas, membuat serangan Dulova meleset, lalu menjepit cakarnya ke tanah dengan satu pedang dan menembus tubuhnya dengan yang lain. Dulova runtuh, sistem intinya hancur dan cahayanya meredup hingga padam. Tidak ada kegembiraan berlebihan, hanya keheningan berat setelah pertempuran. Saat akan mati Dulova sempat menyebut nama Dr. Puff, kakek Rosetta, namun Rosetta segera kembali fokus, memerintahkan laporan dan membangun koneksi komunikasi. Forest Guard melaporkan beberapa target telah dinetralisir dan markas depan segera dibangun. Rosetta kemudian mengumumkan bahwa Dulova telah dikalahkan dan sektor pesisir aman, menyatakan kemenangan itu milik aliansi. Sorakan kemenangan pun menyebar ke seluruh distrik kota. Noan menyadari keberhasilan Rosetta dan memberitahu Palma bahwa tujuan mereka telah tercapai. Namun Dark Aris masih bertarung sengit melawan Rumyantsev. Sementara penyergapan Fyodor terhadap komandan Babilonia gagal dan justru membuatnya dikepung pasukan Aru. Rumyantsev dan Fyodor menyadari Dulova telah dikalahkan, tetapi memutuskan membalikkan keadaan dengan menargetkan komandan Babilonia. Rumyantsev kembali menekan Noan dengan serangan brutal. Namun Noan yang telah memahami ritmenya mampu menahan dan membalas dengan Rev Blade. Di sisi lain, Antonov menggagalkan upaya Fyodor dengan menembaki struktur bangunan di bawahnya, menghancurkan pijakan dan membuat tembakannya meleset. Meski demikian, Fyodor memerintahkan Rumyantsev untuk memusatkan serangan pada komandan Babilonia, memahami bahwa melumpuhkan sistem komando adalah cara tercepat memenangkan perang. Saat Rumyantsev bersiap menyerbu dengan energi yang meningkat, Simon memerintahkan seluruh unit mundur. Pasukan aliansi serempak melempar granat yang meledak menjadi asap tebal. Bukan serpihan, Rumyantsev menerobos kabut itu dengan amarah, hanya untuk menemukan ruang kosong dan bangunan runtuh di sekitarnya. Sementara itu, Fyodor mengamati situasi dalam kabut dan menyadari langkah taktis yang telah dijalankan, lalu memuji strategi tersebut.
Pasukan Arktik dan mesin bionik segera memblokir seluruh akses masuk dan keluar sesuai instruksi, memperkuat titik lemah agar musuh tak memiliki celah. Rosetta mengakui bahwa menyerahkan kendali taktis kepada komandan adalah keputusan tepat, karena Forest Guard tidak terbiasa dengan pertempuran perkotaan. Mereka lalu mencoba menghubungi Dark Aris. Scout berhasil membuka koneksi, memunculkan hologram Simon, Mina, Diana, dan Lee, dan Diana menjelaskan bahwa ia belum kembali secara fisik karena masih membersihkan Corrupted, tetapi menyempatkan diri untuk terhubung. Kenapa di sini gua bertanya sama Diana duluan karena posisi mereka penting di perang ini guys. Nanti kalian akan tahu. Lalu Rosetta melaporkan penemuan tak terduga. Perangkat pemanggil pot paus bionik yang dipulihkan setelah mengalahkan Dulova. Dengan pengarahan yang tepat, paus-paus itu bisa menjadi aset penting. Mina mengakui situasi teknologi Arktik sempat kacau, tetapi kini mereka berusaha memulihkannya. Simon mempertanyakan risiko jika musuh juga memanfaatkan perangkat tersebut, dan Dr. Bear menjelaskan bahwa dengan modul anti-amalgamasi, paus bionik dapat dipastikan berpihak pada mereka. Mina menegaskan tim pendukung belakang akan menangani hal itu karena garis depan sudah kekurangan personel. Palma mengingatkan bahwa mereka bertempur dengan sumber daya tipis. Mina kemudian memberi pembaruan soal frame Rosetta. Mereka telah menghubungi Asimov dari Babilonia, tetapi belum menemukan cara mengaktifkan Malkuth sepenuhnya. Saat Sikikan menanggapi, Asimov tiba-tiba mengambil alih penjelasan melalui saluran komunikasi. Saat Asimov mengambil alih layar, ia menjelaskan bahwa desain Malkuth bersifat unik. Penciptanya tidak memasang protokol aktivasi, menjadikannya seperti mesin tanpa tombol daya. Saat ditanya alasannya, Asimov mengatakan mereka masih menyelidiki. Namun ia menegaskan bahwa bukan berarti tidak ada petunjuk. Aktivasi penuh Malkuth berkaitan dengan stabilitas mind, tetapi ambang yang diperlukan saat ini mustahil dicapai. Ketika Sikikan meminta penjelasan lebih rinci, Asimov menyebut angka yang mengejutkan, hampir 10.000%, membuat semua orang terkejut. Ucapan Asimov tentang ambang stabilitas hampir 10.000% membuat semua orang terdiam. Ia mengakui perhitungannya bisa saja salah, tetapi jika benar, maka mereka sedang mencoba sesuatu yang nyaris mustahil. Tapi Rosetta menolak putus asa. Baginya, memiliki angka dan kemungkinan tetap lebih baik daripada dianggap mustahil. Asimov pun menyatakan akan terus menangani sisi teknis, karena jika manuskrip itu akurat, Malkuth bisa menjadi faktor penentu perang. Pembahasan lalu kembali ke medan tempur. Noan melaporkan bahwa Corrupted terus bermunculan tanpa henti. Berdasarkan laporan Antonov, distrik itu dulunya kawasan industri Sopiasburg. Dengan banyak lini produksi di bawah tanah, lift-lift ke tingkat bawah muncul tiap beberapa blok, dan Corrupted baru terus keluar darinya. Rosetta menyimpulkan musuh memproduksi dan mengonsumsi secara bersamaan. Sikikan memutuskan untuk menghancurkan sumbernya, dan semua pihak setuju. Menyerang jalur produksi adalah langkah paling efektif sebelum memahami skala penuh sumber daya musuh. Simon akan mengoordinasikan tim lapangan, sementara Lee tetap menjaga jalur pasokan mereka. Mina fokus pada modul anti-amalgamasi dan aktivasi Malkuth bersama Asimov. Diana berjanji kembali setelah misi dukungannya selesai. Dengan rencana disepakati, Rosetta menawarkan komando operasi berikutnya kepada Sikikan demi menjaga moral pasukan. Sikikan langsung memberi perintah memulai operasi, dan semua orang segera melaksanakannya. Kabar dari garis depan menyebut pasukan aliansi telah menerobos dan merebut gerbang Sopiasburg. Namun sang pengemudi truk yang baru kembali memperingatkan bahwa itu belum menjadi keuntungan nyata. Corrupted terus bermunculan dari lini produksi tersembunyi di bawah kota, dan jika tidak dihancurkan, barisan depan akan kewalahan. Para kru dan penjaga sipil di Camp New Sopiasburg mulai memperdebatkan situasi. Ada yang menjelaskan bahwa sebagai ibu kota lama, Sopiasburg memiliki persediaan besar sejak lama. Kekhawatiran pun muncul. Semakin lama perang berlangsung, semakin kecil peluang mereka. Salah satu penjaga sipil bahkan mempertanyakan apakah menyerah bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan nyawa. Pengemudi menolak keras gagasan itu, mengingat ambisi Kaisar Frosteart yang tidak menginginkan perdamaian, melainkan penaklukan. Perdebatan memanas hingga menyentuh keputusasaan.
tentang perang tanpa akhir, tentang kebutuhan akan seseorang yang mampu menyatukan semua pihak. Namun Evan tiba-tiba menyela, dengan tekad kuat, ia menegaskan bahwa menyerah berarti kembali menjadi penjajah seperti dulu dan hanya akan melahirkan tragedi baru seperti Amberia. Ia membela Rosetta dan Forest Guard yang sedang bertarung di garis depan. Penjaga sipil membalas dengan pahit, mengingat kehancuran New Murmansk oleh Ascendant, dan masa-masa kelaparan ketika mereka harus mengemis serta memungut sisa-sisa dari laut untuk bertahan hidup, membuat percakapan itu terhening dalam suasana getir di tengah salju. Sopir itu menatap laut dengan tatapan berat, mengenang hari-hari tanpa henti mengangkut sumber daya dari dasar samudra demi membangun New Sopiasburg dari nol. Kerja keras itu bukan sekadar pembangunan kota, tetapi simbol harapan yang terus diuji. Penjaga sipil A kemudian mempertanyakan arti semua pengorbanan itu. Jika mereka menang atau kalah dan tetap membakar semua persediaan, apa yang tersisa bagi New Sopiasburg? Evan dengan tegas menjawab bahwa mereka bisa memulai lagi dari awal. Namun pria itu membalas pahit. Berapa kali mereka harus mengulang segalanya? Amberia dibangun atas nama perlindungan, lalu hancur. Mereka menunggu Forest Guard mengakhiri mimpi buruk. Tetapi Kaisar Frosteart kembali dan harapan selalu berubah menjadi penderitaan yang lebih dalam. Saat ditanya alasan mereka membangun New Sopiasburg, Evan tak mampu menjawab. Ia sadar dirinya ada di sana hanya karena orang-orang yang ia kenal ada di sana, sekadar membantu mengangkat batu dan membangun tembok. Penjaga sipil A pun menjelaskan bahwa mereka datang bukan demi visi baru, melainkan karena Sopiasburg lama masih hidup di hati mereka. Evan akhirnya memahami bahwa pembangunan itu bukan tentang masa depan yang megah, melainkan tentang menjaga kehangatan kenangan, api kecil untuk melawan dinginnya tragedi. Namun angin bersalju dan gemuruh perang yang terus berlangsung perlahan mengikis sisa kehangatan itu, menyisakan keheningan yang hampa. Fyodor melaporkan bahwa selain gerbang utama, kota masih dalam kendali mereka. Rumyantsev mengingatkan agar tidak meremehkan Babilonia dan menyamakan kebuntuan ini dengan studi taktisnya di Kowloon. Di reruntuhan istana yang gelap, Zek menerima laporan melalui hologram Rumyantsev dan Fyodor. Ia menyinggung kematian Dulova dengan nada menyesal. Namun Rumyantsev menanggapinya dingin. Perang penuh risiko, dan Dulova hanyalah penunjukan transisi dalam proyek hibrida humanoid yang telah menyelesaikan tugasnya di Sopiasburg. Bagi mereka, kekalahan Rekan hanya berarti posisi kosong yang harus diganti. Sosok misterius kemudian menyela, menyindir sikap mereka yang terlalu tenang dan mempertanyakan hilangnya para paus bionik. Namun Zek menegaskan kekuatan mereka tidak berkurang dan senjata itu tak akan berguna di tangan musuh. Tapi sosok itu justru tertarik pada kebangkitan manusia, terutama Komandan Grey Raven. Ia meminta agar komandan itu tidak dibunuh. Menanggapi itu, Zek memerintahkan Rumyantsev dan Fyodor untuk mempercepat ofensif untuk memberikan hasil nyata. Setelah proyeksi hampir menghilang, sosok misterius kembali menekan soal data black box dan proyek Ultimate Amalgamator. Zek meminta waktu, namun sosok itu mengingatkan bahwa waktu adalah hal paling langka, mampu mengangkat maupun menghancurkan siapapun. Ketika ditanya apa yang mendorongnya menaklukkan dunia, Zek terdiam. Di tengah angin yang berdesir melalui istana runtuh, ia hanya menatap kubah gelap, seolah mengenang langit berbintang yang pernah bersinar di sana. Zek mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi astronot, terbang menembus atmosfer demi menyentuh kosmos yang ia yakini sebagai takdirnya. Namun saat melayang tanpa bobot dan menatap keluar jendela, ia tidak melihat bintang-bintang, melainkan bumi yang utuh dan tampak bersatu. Pemandangan itu mengguncangnya. Sementara rekan-rekannya terpukau oleh keindahan planet, ia justru menyadari sebuah kebenaran tentang kesatuan yang tak terpisahkan. Kesadaran itu mendorongnya meninggalkan karirnya. Ia memanfaatkan garis keturunan untuk masuk ke militer, lalu menjadi sukarelawan dalam uji coba modifikasi kepemimpinan. Ia menahan rasa sakit dan perubahan saraf yang ekstrim, hingga akhirnya menjelma menjadi sosoknya sekarang, The Ultimate Amalgamator. Saat memejamkan mata, ia teringat orang-orang yang pernah berbagi mimpinya tentang dunia gabungan. Mereka yang telah mengorbankan segalanya demi visi tersebut, kini, mereka hadir dalam benaknya seperti hantu,
saksi bisu atas ambisi yang terus ia kejar. Sosok misterius itu menertawakan kisah Zack, menyebutnya sebagai pencerahan masa kecil dan mempertanyakan apakah ia masih terikat pada fantasi semacam itu. Namun Zack menegaskan bahwa sementara anak-anak bermimpi meraih bintang, ia justru melihat garis-garis pantai bumi yang saling terhubung sebagai satu kesatuan. Bekas luka konflik manusia yang terukir di atasnya terasa kontras dengan kesempurnaan planet yang utuh sejak awal. Baginya, semua batas dan perpecahan hanyalah ciptaan yang kejam. Karena itu, ia bertekad menghapus sendiri seluruh perpecahan yang dibuat umat manusia, demi mengembalikan dunia pada kesatuannya. Seorang konstruk memastikan sisa tabung energi cadangan dan memerintahkan penggantian dengan unit berbiaya rendah jika perlu. Sementara yang lain langsung mengambil tugas itu. Garis pertahanan dasar telah terbentuk. Sebagian prajurit beristirahat dan merawat senjata, sementara lainnya tetap bergerak disiplin menjaga lini depan. Rosetta mengingatkan semua unit agar tidak memaksakan diri dan segera mundur jika terjadi kesalahan. Tim Ursa Bionik menegaskan misi mereka hanya pengintaian, bukan pemusnahan. Setelah itu, Rosetta menghela napas, mengakui pada Shikikan bahwa ia belum terbiasa memimpin pasukan dalam jumlah besar, meski tidak merasa lelah. Ia mengusulkan peninjauan tujuan operasi, namun Shikikan mengatakan ia sudah memahami rencana sejak awal, sehingga rekap dilewati. Tak lama, tim sabotase melapor siap. Rosetta menegaskan bahwa setelah pengintaian mengonfirmasi target, mereka akan melancarkan serangan terkoordinasi ke jalur produksi Corrupted dan memanfaatkan waktu yang ada untuk bersiap agar operasi berjalan lancar. Shikikan, 整備を。これは歌声？あっちから聞こえてきてる。見に行こう。腹を撃たれちまった。痛えよ。どうして仲間と戦争するの？みんな苦しんでる。今できるのはなるべく早く戦争を終わらせることだけ。声がしたのはこの先。この CD だったのね。極地には古い時代のものがたくさんあるの。みんななかなかそういうものを捨てたがらない。この CD もソフィアも。この極地はあとどれくらい耐えられるんだろう。過去は悪いことばかりじゃない。だからこそ私は指揮官に出会えた。危ない指揮官。あちこちから侵食体が防御。てっきりあの黒髪のガキかと思えば、まさかいきなり総大将と鉢合わせになるとはな。あと一人三皇を倒せば市内を奪還できる。宮殿への道が開けるわ。あの時は誰一人宮殿へ立ち入れなかった。そ
れは今とて同じ極地の民が今持つ力、どれほどのものか見せてみるがいい。受け止められる？アレイの光は消えたりしない。先生も切り裂く。問題ない。遅い。先生も切り裂く。Fyodor menyadari Rumyantsev telah memulai serangan dan memutuskan ikut bergerak. Ia memanggil paus bionik ke permukaan. Makhluk itu menembus es dengan ledakan dahsyat, palka-palka di tubuhnya terbuka dan pasukan Corrupted dikerahkan untuk menyerang markas belakang aliansi. Garis belakang yang seharusnya aman berubah kacau, Corrupted membanjiri pangkalan, membuat pasukan cadangan kewalahan. Fyodor dengan puas menilai strategi ini, menghancurkan belakang musuh lalu menjepit dari dua sisi bersama Rumyantsev, akan segera mengakhiri perang. Namun saat mengamati dari atas paus bionik, ia merasa ada yang janggal, perlawanan musuh terlalu tipis, dan tak satu pun terlihat melarikan diri. Kecurigaannya terjawab ketika suara wanita terdengar dari dalam tenda, diikuti rentetan ledakan berantai, api dan kawah menghancurkan pangkalan, menelan Corrupted sebelum mereka sempat bereaksi. Ledakan terakhir meruntuhkan permukaan es, menjatuhkan pasukan Corrupted kembali ke laut beku, dan menenggelamkan mereka ke kedalaman gelap. Palma geram karena merasa komandan terlalu lama menunggu hingga mereka hampir terpojok. Saat Fyodor menyadari penyergapan yang ia lancarkan justru berubah menjadi jebakan, Palma sudah lebih dulu melompat menyerangnya di atas punggung paus bionik. Fyodor dengan tenang memperkenalkan diri sebagai panglima perang Frosteart dan menahan setiap tebasan Palma dengan teknik presisi, bukan menandingi kekuatan, melainkan membelokkannya dengan perhitungan milimeter. Di sela benturan baja, Fyodor melihat para prajurit yang bersembunyi kini keluar menghadapi sisa Corrupted, dan ia terlambat menyadari bahwa markas yang dihancurkannya hanyalah umpan, markas asli telah dipindahkan lebih dulu. Palma menegaskan bahwa pergerakan paus bionik terlalu mencolok untuk disembunyikan. Meski begitu, Fyodor bersikeras strateginya tetap berhasil karena Palma sendiri memilih tinggal untuk mencegahnya. Pertarungan berubah menjadi duel sengit jarak dekat. Palma terkejut mendapati Fyodor bukan sekadar ahli strategi, melainkan petarung lincah yang mampu mengimbangi kecepatannya. Di atas medan yang bergetar, Fyodor membuka palka dan memicu peluncuran rudal, mengguncang pijakan mereka. Dengan memanfaatkan getaran konstan dan keunggulan posisi, ia perlahan mendesak Palma menuju ruang peluncuran terbuka. Saat satu gelombang rudal menciptakan celah, Palma kehilangan keseimbangan dan terlempar ke arah mulut peluncur. Fyodor melihat kesempatan itu dan menusukkan pedangnya untuk mengakhiri pertarungan. Namun Palma memutar tubuhnya secara ekstrim, melengkung tak wajar untuk menghindari tusukan, lalu memanjangkan bilah belalangnya hingga menembus dada Fyodor. Dengan dingin ia menyatakan bahwa bagi seorang konstruk, membengkokkan tubuh bukanlah masalah. Fyodor roboh, sempat mengakui bahwa modifikasi Palma bahkan lebih ekstrim dari tipe hybrid sebelum tubuhnya jatuh dari paus bionik ke laut beku di bawah. Tak lama kemudian, paus bionik mengerang berat, sistem peluncurannya satu persatu berhenti, dan para Corrupted yang tersisa mulai melambat, gerakan mereka kehilangan koordinasi seiring kendali utama terputus. Palma menarik napas lega dan memerintahkan pasukan membersihkan sisa Corrupted agar tidak mendekati markas asli. Namun ketenangan itu seketika runtuh saat getaran besar mengguncang dataran es, disusul lolongan dalam dan parau yang berbeda dari Corrupted biasa. Es retak di berbagai titik, membentuk celah panjang di cakrawala. Dari sana, makhluk hetero muncul satu persatu, menyeret jejak merah tua di atas hamparan putih. Pasukan terkejut, mereka mengira hanya menghadapi Corrupted. Serangan makhluk hetero memicu kepanikan baru. Jeritan dan bentrokan kembali memenuhi udara saat pertempuran berubah semakin brutal. Dari posisinya, Palma mengepalkan tinju,
Panglima Perang telah tumbang dan paus bionik berhenti berfungsi. Tetapi ancaman yang muncul justru menjerumuskan medan tempur ke situasi yang jauh lebih mengerikan. Dr. Bear memberitahu Mina bahwa pangkalan sedang diserang. Beruntung, mereka telah memindahkan markas utama ke pantai tepat waktu, menghindari serangan Panglima Perang. Sambil memantau peta taktis, Mina memastikan modul anti-amalgamasi hampir selesai, sekitar 80%, dan sebagian sudah dipasang pada paus bionik. Ia juga mengatur agar kelompok paus menembus langsung jalur es untuk menghemat waktu, meski tetap ada sedikit keterlambatan. Di tengah koordinasi, Asimov menghubungi Mina dan meminta satu modul dikirim ke Babilonia. Pembicaraan beralih ke unit Malkut yang memiliki kemampuan transformasi di luar naskah asli. Dr. Bear menyinggung tambahan Rock Armor, sementara Mina membelanya sebagai bentuk centaur yang bermakna, meski ia berniat menghapusnya sebelum uji berikutnya. Asimov menjelaskan bahwa transformasi itu bisa menjadi salah satu faktor ketidakstabilan Mind Rosetta, karena psikis manusia sulit beradaptasi dengan perubahan morfologi. Namun, masalah utamanya bukan di sana. Ia menegaskan bahwa rekonstruksi Malkut sudah sesuai naskah, termasuk kotak hitam yang dianggap cacat. Mina terkejut, mengira data itu palsu, sementara Dr. Bear menyebut Dr. Puff sebagai sumbernya. Asimov menolak anggapan tersebut. Perhitungannya akurat dan bahkan menunjukkan potensi overclock jauh di atas parameter standar. Syaratnya adalah isi kotak hitam, cacat, itu harus mencapai nilai mendekati 10.000%. Mina tak percaya, menganggap angka itu mustahil dan seperti bug, namun Asimov menegaskan itu bukan kesalahan, melainkan potensi yang sengaja dirancang, sebuah taruhan pada kemungkinan ekstrim itu sendiri. Di tengah diskusi tegang, terminal komunikasi lain tiba-tiba berdering. Teknisi melaporkan bahwa paus utama, Derek, telah ditemukan di dalam pot. Mina segera memerintahkan seluruh personel bebas untuk fokus memodifikasi Derek lebih dulu, karena setelah tersinkronisasi, ia akan memimpin dan mengoordinasikan paus lainnya. Asimov menanyakan arti paus timah, dan apakah ada hierarki di antara paus bionik. Dr. Bear menjelaskan bahwa sebelum era amalgamator, mesin-mesin Arktik menggunakan protokol gerombolan. Derek berfungsi sebagai pusat komando bergerak yang mengoordinasikan paus bionik, lalu paus-paus itu mengarahkan mesin yang lebih kecil. Sistem ini soal koordinasi, bukan penggabungan kesadaran seperti Amberia. Mina menambahkan bahwa kemampuan Derek memproses aliran data paralel inilah yang dulu dimanfaatkan untuk menekan Amberia. Mendengar itu, Asimov mengajukan pertanyaan teoretis. Mungkinkah satu bingkai menampung dua atau lebih mind berbeda? Mina awalnya menertawakan gagasan itu, menyebutnya sebagai chimera yang akan runtuh karena penolakan kesadaran. Namun tiba-tiba ia terdiam saat menyadari keterkaitan antara Malkut dan paus bionik. Sikapnya berubah serius, dan ia meminta Asimov langsung mengatakan apa yang harus ia lakukan.